Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali di hari Rabu 23 Maret 2022. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Hari ini Tuhan, di pagi hari ini, kami naikkan syukur untuk kehidupan yang Tuhan beri. Bimbing kami Tuhan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, masing-masing kami, kehidupan kami, dengan membaca firman. Berilah Roh Kudus-Mu Tuhan menjadi penolong hidup kami, dalam nama Yesus kami. Amin. Saudara-saudaraku, renungan kita pagi kali ini di hari Rabu 23 Maret 2022 bertajuk Segala yang bernapas memuji Tuhan. Teks bacaan diambil dari Mazmur 150 ayat 6, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, kita meyakini puncak dari karya Allah dalam proses penciptaan, dan yang tidak ada menjadi ada adalah penciptaan manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Pencipta langit dan bumi melakukan dua hal pada saat penciptaan manusia. Yang pertama, manusia, ia membentuk manusia dari debu dan tanah, dan yang kedua, ia menghembuskan napasnya sendiri ke dalam lubang hidung Adam. Dengan demikian, kita harus menyadari bahwa napas yang ada pada diri kita berasal dari Allah. Bernapas merupakan nikmat yang seringkali diabaikan manusia. Bila hari ini kita masih diberi dan bisa bernapas dengan gratis, kita seharusnya lebih banyak bersyukur. Sebab napas kehidupan adalah mukjizat yang amat besar bagi setiap makhluk menerimanya dari Allah. Napas kehidupan yang diberikan Allah adalah bentuk kasih sayangnya kepada kita, agar melalui napas kehidupan yang diberikannya, kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahkota ciptaan. Tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai gambar yang diambil dari kata bahasa Ibrani, yaitu selam, yang berarti buah ukiran, patung. Sedangkan kata serupa dalam bahasa Ibrani yaitu demut, yang diambil dari kata Ibrani yang berarti keserupaan, kemiripan, kesegambaraan. Imago Dei, segambar dan serupa. Kesegambaran dan keserupaan dengan Allah bukan diartikan bahwa manusia itu sama, serupa dalam bentuk fisik seperti kaki, tangan, mulut, mata, kulit, rambut, dan sebagainya. Tapi lebih diartikan dalam bentuk non-fisik. Saat Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, Allah berfirman, baiklah kita menciptakan mereka segambar dan serupa dengan kita. Artinya, bahwa semua hal yang baik dalam diri Allah diberikan kepada manusia, yaitu kebaikan, kesabaran, kepintaran, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Semua itu diberikan Allah kepada manusia yang menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah.
Dengan demikian tidak ada alasan untuk kita menjadi sombong, angkuh, tinggi hati, melainkan kita harus dengan kesadaran yang tinggi sebagai ciptaan Allah. Manusia harus menjadi tokoh, pelaku utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Salah satunya tugas dan tanggung jawab kita dari manusia adalah memuji Tuhan. Memuji Tuhan dilakukan oleh manusia sebab satu, Allah lah pencipta segala sesuatu yang ada dan yang ada di dunia ini. Tidak tahukah kamu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Bahkan Yesaya 44 ayat 24 menuliskan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit dan menghembuskan, menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Kedua, saudara-saudara, sebagai bagian ciptaan Allah mengingatkan kita menjadi saksi keagungan Tuhan. Saudara-saudaraku, umat yang telah kubentuk bagiku, seperti uraian Yesaya 43 ayat 21. Allah rindu agar setiap aspek kehidupan umatnya dipenuhi dengan pujian akan kebesaran namanya. 3. Napas tidak bisa kita simpan untuk dipakai kemudian. Jika kita memilih untuk menahan napas, maka kita akan melewatkan kesempatan untuk itu. Bahkan jika kita menahannya untuk waktu yang lama, kita tidak bisa hidup, bahkan kita pingsan lalu mati. Karena itulah selagi napas itu masih ada dalam diri kita, kita harus mampu menggunakannya sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan. Memuji, menyembah, mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan napas yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Menyadarkan itulah sebabnya kita harus menggunakan setiap kesempatan yang ada dalam hidup kita selagi napas masih ada. Ketika napas itu masih berada pada kita, adalah baik jika kita pakai dengan alasan yang tepat. Dan alasan inilah menjadi dasar kita untuk memuji nama Tuhan. To worship Him, baik dengan memujinya secara langsung, dengan kata-kata, maupun dengan perbuatan. Karena itu, tetaplah kita memuji nama Tuhan. Selamat bergumul dan berjuang. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu Tuhan di hari Rabu ini. Dan biarlah langkah derap hidup kami hari ini diberkati oleh Tuhan. Melewati setiap tantangan yang akan kami hadapi pada hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demi kemuliaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepada. Amin. Tetap semangat. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.
Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku,